Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, meski instansi kepolisian sedang diterpa isu negatif, hal itu tidak menyurutkan sosok Bribtu Zulmahadi Munte untuk terus menebar kebaikan. Mendapat izin dari atasannya, Zulhamadi yang seorang abdi negara selalu menyempatkan diri untuk mengajar bahasa Arab di pondok pesantren. Di tengah maraknya isu negatif yang menimpa institusi Polri akibat ulah beberapa oknum polisi yang merusak citra kepolisian, kini muncul sosok polisi yang justru mampu menginspirasi masyarakat. Ia adalah Bribtu Zulhamadi Munte yang bertugas sebagai Satuan Binmas Polres Labuan Batu, Sumatera Utara. Di tengah kesibukannya melayani masyarakat sebagai polisi, Zulhamadi selalu menyempatkan diri untuk mengajar bahasa Arab di Pondok Pesantren Darus Solihin, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sepulang kerja dari Polres Labuhan Batu, dirinya berangkat menuju pondok pesantren menggunakan sepeda motor dinas polisi. Dirinya juga masih mengajar para santri meski masih menggunakan seragam polisi lengkap dengan peci. Pada malam harinya, dirinya juga aktif mengajari anak-anak di sekitar rumahnya. Ia mulai aktif mengajar sejak 6 bulan terakhir. Hal itu dilakukan berkat persetujuan pimpinannya dan dukungan dari teman-temannya yang lain. Menurut Bribtu Zulham, ia mendapatkan ilmu mengajar bahasa Arab sejak dirinya mengemban ilmu di pondok pesantren sebelum masuk ke kepolisian. Ia juga pernah mengajar di pondok pesantren Sumatera Barat dan Medan. Untuk mengajar ini kurang lebih 3 bulan. Ajaran baru tahun ini. Mata pelajaran bahasa Arab dan mahfuzat. Motivasi memang kemarin sebelum jadi polisi saya kebetulan pernah mengabdi di pondok pesantren Nurul Ikhlas dulu di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan saya pun kebetulan dari alumni pondok pesantren Rodotul Hasanah Medan. Ya, saya termotivasi dengan abang Anda Bribka Julianto Pane yang ada di Aceh. Beliau seorang polisi namun memiliki pesantren. Ya, alhamdulillah sangat menyenangkan sekali ya karena bisa mengajar di pondok pesantren Darus Solihin. Salah seorang santriwati, Salsa Siregar, mengaku bangga memiliki guru seorang personel polisi lantaran berprofesi sebagai abdi negara namun pandai berbahasa Arab. Saya sangat merasa bahagia ketika tahu ternyata guru saya seorang polisi yang sangat pandai untuk mengajar bahasa Arab. Bagus, dan menurut saya kalau Ustadz Zulham yang ngajar sangat enak untuk dipahami. Ya, ketika Ustadz pertama masuk mengenakan seragam polisi. Oh iya, Ustadz pertama masuk ya. Kemudian apa? Kemudian mengajar dengan pelajaran bahasa Arab. Selain ingin memberikan ilmunya, Zulhamadi juga termotivasi dari seorang personel polisi, Bribka Julianto Pane, yang kini memiliki sebuah pondok pesantren. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Kevin Sinaga, Metro TV. Pemirsa, sebentar lagi kita juga akan memperingati Hari Guru. Nah, Hari Guru ini sendiri identik dengan sosok yang ikhlas mengajar dan membagikan ilmu. Siapa saja bisa menjadi guru, sama seperti sosok polisi Bribtu Zulmahadi Munte yang mengajar di pondok pesantren Darus Solihin. Langsung saja kita berbincang dengan Bribtu Zulhamadi yang sudah tergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Bribtu Zulhamadi. Selamat pagi. Iya, terima kasih Bribtu Zulhamadi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Bribtu mau langsung tanya, ini kan tadi kita lihat informasinya bahwasanya Bribtu Zulham ini juga mengajar bahasa Arab di pondok pesantren. Tapi pertanyaannya, emang nggak capek habis tugas di kepolisian terus ngajar? Apa sebenarnya tujuannya? Siap, alhamdulillah. Dengan ikhlas dan kesabaran, rasa lelah itu akan hilang. Pak. Tujuan saya ini ya meningkatkan citra Polri depan masyarakat dan seterusnya mendukung kinerja Bapak Kapolri menuju Polri yang presisi. Itukah sebabnya mengapa ketika mengajar di pondok pesantren, Bribtu Zulham ini juga mengenakan seragam polisi? Siap, benar. Saya mengajar sehari-hari menggunakan baju dinas. Kebetulan kegiatan saya hari-hari itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu kecuali hari Jumat.
di mana saya mengajar itu dari jam 10 sampai jam 12. Oke, Bribtu Zulham begini, ketika orang-orang yang sudah punya aktivitas seperti Bribtu Zulham mengemban tugas sebagai abdi negara di kepolisian, kemudian harus lagi mengajar lagi, sebenarnya kepuasan apa sih yang Bribtu Zulham dapatkan ketika harus mengajar juga? Padahal kan kalau dipikir mungkin secara tenaga juga sudah capek karena harus seharian bertugas. Benar, kalau kita cerita capeknya pasti capai. Ya seperti saya bilang dari awal tadi, dengan keikhlasan dan kesabaran, ya rasa lelah itu hilang. Kemudian kepuasan saya ini, saya dapat menyalurkan ilmu yang saya raih dulu di Pondok Pesantren Rodatul Hasanah. Dan ilmu itu bisa saya aplikasikan kepada anak-anak murid saya, santri-santriwati di Pondok Pesantren Darus Sholihin. Sudah berapa banyak santri yang diajarkan bahasa Arab oleh Bribtu Zulham? Alhamdulillah, sampai saat ini santri-santriwati kami sudah mencapai 1.160 orang. Yang mana saya mengajar itu ada sekitar 12 kelas. Ada 12 kelas? Siap. Oke, sudah lebih dari 1.000 ya yang diajarkan bahasa Arab oleh Bribtu Zulham. Tapi dari sekian banyak anak yang sudah diajarkan, bahkan sudah sampai 1.000, ada nggak sih cerita-cerita menarik yang mungkin bisa di-share ke kami, ke pemirsa, terkait dengan proses mengajarnya mungkin seperti apa? Ya, namanya mengajar ini tentunya banyak rintangan dan banyak cerita. Ya, saya mengambil hikmahnya saja. Yang namanya santri-santri itu berbagai macam watak pemikirannya. Ada yang menerima ilmu itu cepat nangkapnya dan ada yang agak lama. Jadi ini saya ratakan, saya kasih penjelasan yang betul-betul jelas. Setelah jelas, baru saya masuk materi ke pelajaran yang baru. Oke, tapi lebih banyak sukanya apa lebih banyak dukanya nih selama mengajar bahasa Arab kepada anak-anak atau kepada para santri? Kalau sebenarnya banyak sukanya gitu. Lebih banyak sukanya. Teringat masa-masa lalu dulu di pondok, yang mana santri itu ya mereka berkumpul di situ berbeda daerah gitu kan, jauh daripada keluarga mereka. Oke, ini mengobati kekangenan juga ya terhadap masa-masa zaman dulu, karena informasinya memang Bribtu Zulhamadi ini memang besar di pondok pesantren juga ya, pernah menimba ilmu di pondok pesantren. Semoga ilmu yang dibagikan, pelajaran yang diberikan kepada para santri ini bisa berguna dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu ini menjadi sosok yang bisa menjadi role model atau contoh bagi para santri yang ada di sana. Terima kasih Bribtu Zulhamadi telah bergabung bersama kami dan tetap menginspirasi.